Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti mendambakan hidup bahagia. Semua usaha dilakukan mulai dari bangun tidur, tujuannya supaya mendapat bahagia. Tetapi apakah kita benar bahagia setelah meraih banyak pencapaian? Dan siapakah yang berbahagia? Dan menurut firman ini, ukuran kebahagiaan yang sejati itu tidak terletak pada berapa banyak kekayaan, harta yang sudah dimiliki manusia. Tidak juga terletak pada jabatan apa yang diduduki oleh seseorang. Tidak juga terletak pada setinggi apa pendidikan yang sudah didapatkan. Dan juga tidak terletak pada berapa banyak anak yang sudah dimiliki. Itu semua penting, tetapi tidak bisa menjadi ukuran kebahagiaan yang sejati. Sah-sah saja kita memiliki itu semua. Tetapi perlu kita perhatikan, sesungguhnya orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang menjalani kehidupannya dengan tidak bercela, hidup menurut Taurat Tuhan dan jalan-jalan Tuhan, memegang peringatan-peringatan Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati, dan tidak melakukan dosa dan kejahatan. Ternyata kebahagiaan sejati itu sederhana, yakni taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur menasihati kita untuk berjalan dalam ketetapan Tuhan. Sebab cara hidup yang demikianlah yang menjadi kunci untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Kunci untuk mendapatkan berkat yang sesungguhnya. Kita mungkin pernah mendengar ucapan yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu bisa dibeli dengan uang. Betulkah kebahagiaan itu bisa dibeli dengan uang? Tidak. Kalau kebahagiaan bisa dibeli dengan uang, maka hanya orang-orang yang punya uanglah yang pantas bahagia. Benarkah demikian? Tentu tidak. Banyak orang yang punya uang tidak bahagia. Oleh sebab tidak bahagia, mencari jalan pintas untuk mengatasi ketidakbahagiaannya dengan cara mengakhiri hidupnya. Banyak orang yang tidak punya uang tetap bahagia sebab mereka tetap bersyukur kepada Tuhan dengan apa adanya kehidupannya. Yang benar, kesenangan bisa dibeli dengan uang, kesenangan bisa dicari dari dunia ini, tetapi kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Bagaimana supaya kita bahagia? Bagaimana supaya hidup kita sukacita? Dan mari kita belajar dari Tuhan cara hidup bahagia. Sebab hanya di dalam Tuhanlah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan perlu kita ingat, Tuhan itu sangat peduli dengan kita. Dia tahu secara detail kehidupan dan kebutuhan kita. Dia sangat peduli dengan kebahagiaan kita. Semua hal Dia telah lakukan supaya kita hidup dan bahagia.
Dia datang ke dunia ini untuk memberi kita kelimpahan hidup, untuk memberikan kita kebahagiaan yang sejati. Tetapi hati-hati, iblis datang untuk mencuri dan membinasakan. Dan bagaimana supaya kita mengalami kelimpahan hidup di dalam Tuhan, supaya kita mengalami kebahagiaan yang sejati? Ikuti perintah Tuhan dan jauhi larangannya. Dalam firman Tuhan dikatakan, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku harus memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu." Dan perlu kita ingat, perjalanan kita di dunia ini tidak selalu mudah, dan kita terbatas dalam segala hal. Dan Tuhan pencipta kita, di atas kuasanya lah seluruh hidup kita, dan kita sebagai ciptaannya, sejatinya kita harus bergantung kepada Tuhan, supaya kita tidak keliru menjalani kehidupan kita, supaya kita beroleh selamat dan beroleh sukacita. Dan hanya dengan tunduk taat pada arahan dan ajaran Tuhan, kita beroleh kebahagiaan. Sebab dosalah yang membuat kita tidak bahagia. Seiota pun dosa ada di hati kita, seiota pun ada rasa benci di hati kita tidak akan bahagia. Apalagi jika kita hidup berdiam dalam dosa dan dusta. Akibatnya apa? Banyak kesakitan diderita oleh orang fasik. Dalam firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Hanya dengan hidup benar, kita beroleh bahagia. Orang fasik berusaha meraih dunia ini dengan cara-caranya yang jahat, liar, dan memberontak kepada ajaran Tuhan untuk maksud mendapatkan kebahagiaan. Betul mungkin bisa diraih kekayaan, kehebatan, kesuksesan menurut standar dunia ini, tetapi tidak akan pernah bahagia. Tidak akan ada sukacita di dalam hati orang-orang yang melawan Tuhan. Sebab upah dosa adalah maut, upah hidup benar adalah bahagia. Dunia tidak akan pernah memberi kita kepuasan. Saat kita tidak puas, kita tidak akan bahagia. Setelah memperoleh 1 juta, pengen lagi 2 juta, pengen lagi 10 juta, pengen lagi 20 juta, dan terus demikian. Dan kita tidak pernah merasa puas, sehingga sampai mati kita tidak pernah sukacita, kita tidak pernah bahagia. Tetapi saat kita terhubung dengan Tuhan, ibaratnya Tuhan adalah sumber aliran airnya, dan kita adalah sebuah gayung. Saat keran air dibuka langsung dari sumber airnya, yaitu Tuhan, dan kita terhubung langsung dengan Tuhan, kita akan menerima aliran airnya terus-menerus, kita akan dipuaskan bahkan melimpah-limpah. Kita benar-benar merasa puas setiap waktu. Sukacita kita diisi terus oleh Tuhan, sebab hanya di dalam Tuhan, bersama Tuhan kita bahagia. Tanpa Tuhan, kita akan selalu susah hati. Tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah puas. Dan kalau kita ingin hidup bahagia, terkoneksilah dengan Tuhan. Terima rohnya, terima ajarannya, dan berjalanlah bersama Dia di jalan yang sudah dirancangkannya untuk kita, yaitu rancangan sukacita, damai sejahtera, dan bahagia. Jangan menjauh dari sumber sukacita itu. Saat kita jauh dari Tuhan, galaulah hati kita, kacaulah pikiran kita. Jadi perkara hidup bahagia bukan menyangkut soal keadaan dan kepemilikan harta benda, keberhasilan, dan lain sebagainya. Tetapi soal di mana kita hidup kita sandarkan. Beradalah dalam hadirat Tuhan, maka sukacitamu tak pernah padam, sekalipun keadaan berubah jadi buruk. Jasmani boleh saja sedang menghadapi beban hidup, tetapi jiwa kita tetap tenang, beristirahat di pangkuan Tuhan. Sebab kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan.
Kita berbahagia bukan karena memiliki banyak, tetapi kita berbahagia karena memiliki Yesus di hidup kita. Bukan apa yang melekat pada diri kemanusiaan kita yang membuat kita bahagia, tetapi siapa yang ada dalam diri kita. Hanya di dalam Tuhan ada kebahagiaan yang sejati. Jadi marilah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan di dalam semua kondisi dan keberadaan kehidupan kita. Apapun keadaan kita hari ini, kita tetap dapat percaya bahwa Tuhan selalu hadir, bekerja, dan peduli kepada kehidupan kita. Sebab orang yang percaya pada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setianya. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang jujur. Dan jika kita sedang tidak bahagia saat ini, periksalah hidup kita. Jangan-jangan kita sedang jauh dari Tuhan. Jangan-jangan kita sedang tidak taat pada ajaran Tuhan. Jangan-jangan kita sedang melakukan ketidakbenaran. Orang bisa berkata, "Saya bahagia karena sudah punya segalanya." Tetapi hidupnya sangat jauh dari kebenaran Tuhan. Orang kaya belum tentu bahagia, tetapi orang benar pasti bahagia. Jadilah orang benar. Sebab kehidupan pengikut Kristus sejati adalah tetap bertahan benar di hadapan Tuhan, baik atau tidak baik keadaannya, sehat atau sakit, miskin atau kaya, dan lain sebagainya. Jadi kekristenan sejati bukan soal kepemilikan harta benda, jabatan, dan tahta dunia, tetapi soal kepemilikan kita. Kristus ada di hati kita dan kita berharga di mata Kristus. Untuk apa seluruh dunia kita miliki? Seluruh dunia mengenal kita, tetapi Kristus tidak mengenali kita. Tidak penting kita dikenal oleh dunia, tidak penting kita viral di dunia, asalkan Kristus mengenali kita, asal kita viral di surga diperbincangkan oleh para malaikat atas ketaatan kita kepada ajaran Tuhan, itu sudah cukup bagi kita. Sebab itulah panggilan hidup kita di dunia ini, yakni menjadi hamba kebenaran. Apakah kita ingin bahagia? Apakah kita ingin hidup sukacita? Berhenti melakukan dosa dan hiduplah seturut kehendak Tuhan. Hidupi firman-Nya dan belajarlah kepada Roh Kudus sepanjang hidupmu. Sebab dosalah yang membuat kita tidak bahagia. Cara kita menjalani hidup dengan tunduk taat kepada Tuhan, itulah kebahagiaan kita. Hanya saat kita setia mengikuti Tuhan dan ajaran Tuhan, kita beroleh kebahagiaan. Banyak orang Kristen murung, galau, sedih, tidak bahagia. Penyebabnya adalah kurangnya ketaatan mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam menjalani hidup. Satu-satunya hal yang membuat kita bahagia menjalani hidup, lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jangan hidup melakukan apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Dan lakukan semua hal hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan lakukanlah itu di setiap helaan napas kita. Dimanapun, kapanpun, tetap bertahan benar di hadapan Tuhan. Maka bahagiamu melimpah setiap waktu. Bahagia itu sederhana, nikmati hari-hari kita berjalan taat kepada Tuhan dan jauhi yang jahat. Jalani hari-hari kita dari detik per detik dalam pimpinan Roh Kudus. Pastikan kita selalu berada pada jalan Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, maka hidupmu akan beruntung. Raih berkat Tuhan setiap waktu dengan hidup dalam segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Itulah kebahagiaanmu yang sejati. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.